Demi semua hartanya, aku rela dinikahi oleh majikanku sendiri, seorang janda Arab berusia 67 tahun yang kini lumpuh. Tapi di malam pertama aku terkejut. Saat ia melepaskan semuanya, aku nyaris tak percaya dengan apa yang kulihat. Ternyata, aku Heru. 4 tahun lalu, aku meninggalkan desa kecil di kaki Gunung Lawu, Jawa Timur, membawa 1 koper berisi baju, selembar ijazah SMA, dan tumpukan harapan yang seberat koper itu sendiri. Tujuanku, Jeddah, Arab Saudi. Bukan untuk ziarah atau umroh seperti kebanyakan orang, tapi untuk mencari rezeki sebagai sopir. Harapanku sederhana, mengirimkan uang yang cukup untuk melunasi sawah milik bapak yang terlanjur tergadai. Disinilah aku sekarang. Bukan di tengah debur ombak Laut Merah yang terkenal indah, melainkan di balik gerbang besi tempat tinggi, mengabdi pada Nyonya Siti Aminah, seorang janda kaya raya berusia 67 tahun. Rumahnya sebuah istana modern berwarna putih gading dengan sentuhan arsitektur Arab yang mewah. Di dalamnya, AC sentral bergemuruh melawan hawa panas gurun yang selalu mencekik di luar. Bagiku, rumah ini adalah sangkar emas. Mewah, tapi membuatku merasa terisolasi. Rutinitasku sama setiap hari. Pagi menjelang setelah salat subuh, aku menyiapkan sarapan ringan Nyonya Aminah, memastikan kursi roda listriknya terisi penuh, dan kemudian tugas terpenting, membantunya bergerak. Nyonya Aminah adalah majikan yang misterius. Beliau adalah seorang pengusaha wanita yang kabarnya mewarisi kerajaan bisnis dari mendiang suaminya. Namun, yang terlihat sehari-hari adalah seorang wanita tua, anggun, dengan mata yang tajam, yang terpaksa menghabiskan seluruh waktunya di atas kursi roda. Sejak setahun terakhir, beliau dikabarkan lumpuh total, kondisi yang menambah lapisan kesunyian di rumah besar ini. Heru, tolong ambilkan aku jus kurma. Suara Nyonya Aminah serak, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Baik, Nyonya, jawabku cepat, dengan bahasa Indonesia yang beliau kuasai dengan fasih. Beliau lahir di sini, tapi ibunya berasal dari Indonesia, membuatnya menaruh sedikit perhatian lebih kepadaku dibanding pelayan asing lainnya. Aku memperhatikan Nyonya Aminah. Rambutnya yang memutih tertutup jilbab sutra mahal. Kulitnya masih halus, dihiasi perhiasan emas yang kilaunya terasa meredup di balik kesepian. Tatapan matanya seringkali jauh, mengamati kebun kurma kecil di halaman belakang seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Aku selalu bertanya-tanya, apa yang dirasakan wanita sekaya ini, yang hartanya mungkin tak akan habis 7 turunan, namun terbelenggu di kursi roda. Tugasku tidak hanya menyetir mobil-mobil mewah yang jarang sekali digunakan, tapi lebih kepada menjadi perawat pribadi, penyuap makanan, dan pendengar setia, walaupun ia jarang bicara. Aku melakukan semuanya dengan tulus. Bukan hanya karena aku butuh gaji, tapi entah mengapa, melihat Nyonya Aminah yang sepi, mengingatkanku pada ibu di kampung. Namun, ketulusanku tidak bisa membayar kenyataan pahit yang terus menggerogoti pikiranku. Sore itu, saat Jeddah mulai bergeliat setelah panas yang membakar, aku duduk di teras samping, menghitung tabunganku. 1 rial Saudi nilainya setara dengan hampir 4.000 rupiah. Gaji yang kuterima sangat besar dibandingkan upah di kampung. Namun itu belum seberapa dibandingkan hutang sawah bapak yang jatuh tempo akhir tahun ini. Ya Allah, desahku pelan. Sawah itu adalah warisan keluarga. Jika gagal kulunasi, bapak harus menjual rumah. Aku mengeluarkan ponsel bututku. Layarnya menampilkan pesan dari adikku. Bang Heru, bapak sakit-sakitan terus kepikiran sawah. Jangan lupa kirim bulan ini ya. Bang, aku takut telat. Ketakutan itu, ketakutan akan kegagalan, selalu menjadi cambuk bagiku untuk terus bertahan di Jeddah, jauh dari tanah air, jauh dari orang-orang terkasih. Demi rial, demi sawah. Tiba-tiba pintu kaca ruang tamu terbuka. Bukan Nyonya Aminah yang keluar, melainkan Tuan Khalid, adik kandung Nyonya Aminah. Tuan Khalid adalah bayangan gelap di rumah ini. Ia mengelola seluruh bisnis dan aset kakaknya, dan setiap kali ia muncul, suasana terasa dingin dan penuh perhitungan. Ia selalu mengenakan jubah tobe putih yang rapi dan sorot mata yang penuh kecurigaan. Ia tidak pernah suka dengan kehadiranku. Menurutnya, sopir dari Jawa Timur sepertiku terlalu dekat dengan aset kakaknya. Heru, panggil Tuan Khalid dengan suara yang tajam, tanpa basa-basi. Ia tidak pernah memanggilku saudara atau nak seperti Nyonya Aminah. Aku berdiri, langsung menegakkan badan. Naam Tuan, ikuti aku ke ruang kerja. Dan yang perlu kau dengar, ini penting, ini mengenai statusmu di rumah ini dan masa depanmu. Hatiku langsung mencelos.
Kertas-kertas di tangannya tampak seperti surat pemecatan atau, lebih buruk lagi, surat deportasi. Aku mengikuti langkahnya, meninggalkan pikiran tentang sawah dan harapan, dan memasuki ruang kerja yang gelap, tempat ambisi dan ketamakan Tuan Khalid bersemayam. Aku tahu apapun yang akan disampaikannya itu tidak akan membawa kabar baik. Aku hanyalah seorang sopir yang terdesak uang, dan di mata Tuan Khalid, aku adalah mangsa yang mudah. Aku Heru menelan ludahku yang terasa seperti pasir kering. Ruang kerja Tuan Khalid berbanding terbalik dengan ruang tamu Nyonya Aminah yang terang dan lapang. Di sini, nuansanya gelap, panel kayu mahoni mendominasi, dan udara dipenuhi aroma tembakau mahal dan parfum oud yang kuat. Lampu meja berfokus tajam pada tumpukan berkas dan layar monitor, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seakan mengintai. Di sudut ruangan, sebuah brankas baja besar berdiri kokoh, menyimbolkan semua kekayaan yang dikelola, dan didambakan Tuan Khalid. Tuan Khalid duduk di kursi kulitnya yang tinggi, menyilangkan kaki. Matanya yang hitam pekat menatapku dari atas kacamata berbingkai emas, seperti seekor elang yang sedang mengamati mangsanya. Ia tampak jauh lebih muda dari Nyonya Aminah, mungkin awal 50-an, dengan aura kesombongan yang terbalut rapi. "Duduk, Heru," perintahnya. Nadanya datar dan tanpa kehangatan khas Arab yang biasa kudengar dari pedagang di pasar. Aku duduk di kursi keras di hadapannya, menggenggam erat kedua tanganku di pangkuan. Aku tahu, Tuan Khalid tidak akan memanggilku ke sini, hanya untuk berbasa-basi menanyakan kabar ibu di kampung. "Kau sudah bekerja di rumah ini hampir 4 tahun, bukan?" ditanyanya. Suaranya tenang, namun terasa seperti ancaman yang ditunda. "Benar, Tuan. 4 tahun kurang 3 bulan, jawabku. Mencoba terdengar profesional, menyembunyikan getaran gugupku. "Dan dalam 4 tahun itu, Nyonya Aminah sudah sangat bergantung padamu. Kau merawatnya dengan baik. Bahkan terlalu baik untuk ukuran seorang sopir yang dibayar per jam," ucap Tuan Khalid, menekankan kata terlalu baik dengan nada mengejek. Ia meraih sebuah berkas tipis dari mejanya. Jantungku berdebar kencang. Pasti ini adalah surat yang kukhawatirkan. "Mari kita bahas fakta, Heru. Kau datang ke sini dengan visa kerja yang disponsori oleh perusahaan Nyonya Aminah. Kau tahu apa artinya itu?" Dia tidak menunggu jawabanku. "Artinya, segala sesuatu tentang keberadaanmu di Jeddah berada di bawah kendali kami. Termasuk utangmu." Aku menundukkan kepala. "Utang? Saya tidak pernah meminjam uang dari Nyonya Aminah, Tuan." Tuan Khalid tertawa kecil, tawa yang kering dan tidak menyenangkan. "Bukan utang uang, Heru, utang kontrak. Kau tahu, visa kerjamu memiliki klausul denda dan penalti yang cukup berat jika kau melanggar kontrak, atau jika perusahaan memutuskan menghentikan visamu sebelum waktunya. Misalnya, jika kau dideportasi karena dianggap melanggar hukum ketenaga kerjaan setempat." Dia meletakkan berkas itu di depanku. Itu adalah kontrak kerjaku dalam bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris yang rumit. Mataku menangkap angka besar yang dicetak tebal di bagian bawah, bagian tentang kompensasi pengakhiran kontrak. "Denda deportasi, Heru, adalah 100.000 rial, ucap Tuan Khalid perlahan, seolah menikmati keterkejutanku. "Itu denda yang harus kau bayar kepada perusahaan sebagai kompensasi atas kerugian dan biaya pengurusan visamu selama ini. Tentu saja, kau tidak punya uang sebanyak itu. Jika aku membatalkan visamu sekarang, kau akan dipulangkan tanpa sepeser pun, dan kau akan dikejar utang ini oleh agensi di negaramu." Tanganku mulai berkeringat. 100.000 rial. Itu hampir 400 juta rupiah. Itu jauh lebih besar dari utang sawah Bapak. Jika itu terjadi, bukan hanya sawah, seluruh keluargaku bisa hancur. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, Tuan, gumamku. "Tepat. Kau sopir yang baik, Heru. Dan itulah mengapa aku tidak ingin membatalkan visamu." Tuan Khalid bersandar, nada suaranya berubah menjadi lebih lembut, namun lebih berbahaya. "Aku punya penawaran. Penawaran yang bisa melunasi semua ketakutanmu, bahkan utang sawah bapakmu yang sering kau pikirkan itu." Bagaimana dia tahu tentang sawah bapak? Pikiranku langsung dipenuhi rasa ngeri dan curiga. Tuan Khalid benar-benar mengawasiku. "Tuan Khalid, apa yang Anda inginkan?" Tanyaku, suaraku tercekat. Tuan Khalid mengambil jeda dramatis. Ia menyalakan cerutu, mengisapnya dalam-dalam, dan mengembuskan asapnya ke langit-langit berukir. "Nyonya Aminah, kakakku, adalah wanita tua yang sakit dan kesepian. Kami dari keluarga terpandang dan terhormat. Warisannya, asetnya, harus tetap berada di tangan keluarga.
Dan yang terpenting, harus dikelola secara legal dan sah. Jelasnya, matanya menatapku dengan tatapan yang dingin. Kakakku, dia harus menikah lagi. Aku terdiam. Menikah? Siapa yang mau menikahi wanita lumpuh berusia 67 tahun? Heru. Tuan Khalid memanggil namaku, memaksa perhatianku kembali padanya. Nyonya Aminah akan menikahimu. Aku merasa seluruh darahku surut ke perut. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Tuan, saya? Ini tidak masuk akal. Masuk akal sekali, sopir. Nyonya Aminah membutuhkan seorang suami yang sah di mata hukum, seseorang yang dia kenal, yang dia percayai sedikit, untuk mengamankan status warisannya di bawah hukum syariah setempat, yang jauh lebih rumit daripada hukum sipil. Tapi, Manggabesai, saya hanya seorang sopir. Protesku benar-benar bingung dan takut. Justru karena kau hanya seorang sopir, Heru. Kau tidak punya ambisi, kau mudah dikendalikan, dan yang terpenting, kau sangat terdesak oleh kebutuhan uang. Aku akan memberimu bonus besar. Cukup untuk melunasi sawah bapakmu 2 kali lipat, dan melindungimu dari denda deportasi itu. Sebagai gantinya, kau hanya perlu menandatangani kontrak pernikahan, menjadi suaminya secara legal, dan tentu saja, kau harus berjanji bahwa kau akan menceraikannya begitu kondisinya memburuk. Tuan Khalid menegaskan kata menceraikannya dengan makna yang terselubung, yang aku yakini berarti setelah Nyonya Aminah meninggal. Dia ingin aku menjadi boneka, sebuah alat hukum untuk memastikan ia bisa mengontrol warisan, melewati aturan hukum yang mungkin membatasi kekuasaannya sebagai adik kandung. Kau punya pilihan, Heru, kata Tuan Khalid. Senyum licik tersungging di bibirnya. Menikahi Nyonya Aminah, menjadi orang kaya baru yang bisa melunasi sawah bapakmu dan hidup nyaman di sini. Atau ku deportasi besok pagi dengan utang 100.000 rial yang akan menghancurkan keluargamu. Dunia terasa berputar. Di satu sisi ada kehancuran keluarga yang sudah di depan mata. Di sisi lain ada paksaan pernikahan dengan wanita yang harusnya ku beri hormat sebagai majikan dan menjadi pion dalam permainan warisan yang kotor. Aku melihat berkas kontrak itu, kemudian ke wajah Tuan Khalid yang menunggu dengan penuh kemenangan. Aku terperangkap. Utang dan ancaman telah merantai kakiku. Beri aku waktu sampai besok, Tuan, bisiku. Aku harus memutuskan antara harga diri dan nasib keluargaku. Aku, Heru, meninggalkan ruang kerja Tuan Khalid dengan kepala terasa berat, seperti membawa batu karang di atas bahu. Udara di luar, meskipun panas gurun sudah mereda, terasa menusuk. 100.000 rial. Ancaman itu terasa nyata dan kejam. Tuan Khalid telah memainkan kartu utang dan keluarga, dan ia tahu persis betapa terdesaknya aku. Aku berjalan mondar-mandir di kebun kurma kecil di belakang rumah, tempat Nyonya Aminah sering menghabiskan sorenya. Pohon-pohon kurma yang kokoh itu seolah mengejek keruntuhan mentalku, pernikahan. Dengan Nyonya Aminah, otakku bekerja keras membedah setiap opsi A, menolak Tuan Khalid. Konsekuensinya, Tuan Khalid akan segera membatalkan visaku. Aku akan dideportasi ke Indonesia. Sesampainya di sana, agensi atau kantor hukum yang ditunjuk Tuan Khalid akan menagih denda 100.000 rial. Itu artinya, bukan hanya sawah bapak yang hilang, tetapi seluruh aset keluarga bisa disita, dan aku akan terbelit utang seumur hidup. Keluarga bapakku akan hancur. Ini adalah kehancuran total. Opsi B, menerima perjanjian. Konsekuensinya, aku harus menikahi Nyonya Aminah. Pernikahan tanpa cinta, hanya kontrak. Aku menjadi pion dalam permainan warisan orang kaya yang tak kukenal. Aku akan mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan, yang cukup untuk melunasi sawah bapak, bahkan membeli beberapa hektar lagi. Seperti yang dijanjikan Tuan Khalid, aku harus mengorbankan harga diri dan ketenangan jiwaku, demi keselamatan keluargaku. Aku memejamkan mata. Rasa bersalah menghimpitku. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada bapak dan ibu? Bahwa aku akan menikahi seorang majikan yang lumpuh, yang usianya hampir sama dengan ibuku, hanya demi uang. Aku harus menyembunyikan kebenaran ini. Mereka hanya perlu tahu bahwa aku mendapatkan kenaikan gaji yang luar biasa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sopir yang sempit. Aku teringat wajah bapak yang semakin renta, dan ibu yang sering menangis diam-diam saat meneleponku. Mereka berhak atas kedamaian di hari tua mereka. Kedamaian yang terjamin oleh lunasnya sawah yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan kami. Aku sadar, aku tidak punya pilihan. Seorang sopir dari Jawa Timur tidak punya kekuatan untuk melawan seorang pengusaha kaya raya di Jeddah yang memiliki jaringan hukum dan keuangan tak terbatas. Keputusanku bukanlah tentang keinginan, melainkan tentang keterdesakan.
Aku harus menjadi pahlawan bagi keluargaku, meskipun harus mengenakan topeng pernikahan palsu. Pagi hari, matahari Jeddah membakar lagi. Aku menyiapkan sarapan Nyonya Aminah seperti biasa. Tetapi gerak-gerikku terasa kaku. Aku memperhatikan beliau saat menyuapinya bubur. Matanya masih tajam, tapi ada kelelahan yang mendalam di sana. Apakah ia tahu tentang rencana gila adiknya? Setelah sarapan, Tuan Khalid kembali memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas yang dingin. Ia yakin aku sudah membuat keputusan yang benar menurut versinya. Jadi Heru, sudah kau pikirkan? Tanyanya, meletakkan 2 berkas di meja. Satu adalah kontrak pernikahan, dan yang lain surat utang gaji yang akan menjamin pelunasan sawah bapakku. Aku menarik napas dalam-dalam. Tuan Khalid, saya setuju. Tuan Khalid tersenyum lebar. Senyumnya tidak mencapai matanya. Keputusan yang bijak, Heru. Kau telah memilih kemakmuran, bukan kehancuran. Ingat, ini hanyalah perjanjian formal, sebuah strategi. Begitu semua aset Nyonya Aminah aman, kau akan kuceraikan dan akan kuberi modal untuk memulai bisnismu sendiri di Indonesia. Kau akan bebas dan kaya. Ia mendorong pena ke arahku. Tanda tangani berkas ini. Kontrak pernikahan, perjanjian kerahasiaan, dan dokumen yang mengikatmu untuk menceraikan Nyonya Aminah kapanpun aku memerintahkannya. Aku mengambil pena itu, tanganku gemetar. Aku merasa seperti menjual jiwaku, menjual kemurnian niatku. Aku membaca sekilas kontrak itu. Semua tertulis dalam bahasa Arab formal. Tetapi poin-poin pentingnya sudah dijelaskan Tuan Khalid. Pernikahan secara agama dan sipil, tanpa hak warisan permanen yang mengikat. Aku memaksa diriku fokus pada satu hal. Wajah ibu dan bapak, sawah lunas, mereka aman. Dengan sekali tarikan napas, aku membubuhkan tanda tanganku di tempat yang sudah ditandai. 3 berkas, 3 tanda tangan. Dalam hitungan detik, nasibku berubah dari seorang sopir tulus menjadi calon suami kontrak yang terikat utang. Tuan Khalid mengambil kembali berkas-berkas itu dengan ekspresi kemenangan. Bagus, kau telah menjadi bagian dari keluarga. Pernikahan akan kita laksanakan besok secara tertutup dengan saksi dari pihak pengacara kami. Nyonya Aminah sudah diberitahu dan dia setuju. Nyonya Aminah setuju? Aku tertegun. Majikanku yang anggun itu, yang selalu tampak pasrah dalam kursinya, rela menjadi bagian dari rencana kotor adiknya. Tahu, jangan-jangan ia juga terpaksa. Kau sekarang adalah suami Nyonya Aminah. Kau harus berhati-hati, Heru. Jangan pernah melupakan siapa dirimu dan siapa yang membayarmu, ancam Tuan Khalid. Matanya menyipit penuh peringatan. Jika kau mencoba mencari-cari keuntungan dari pernikahan ini, melebihi apa yang sudah kujanjikan, ingatlah utang 100.000 rial itu, dan juga nasib keluargamu di Indonesia. Aku hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Janji kemakmuran Tuan Khalid terasa hampa di telingaku. Aku baru saja menjual diri demi secercah harapan bagi orang tuaku. Aku kini resmi menjadi pion, dipaksa melangkah ke panggung sandiwara keluarga bangsawan Arab yang penuh rahasia dan ketamakan. Malam harinya, aku melihat Nyonya Aminah di ruang makannya. Ia terlihat lebih tenang dari biasanya, seolah ia sudah menerima nasibnya. Saat pandangan kami bertemu, aku melihat ada sesuatu di matanya. Bukan pasrah, melainkan semacam kesedihan yang misterius. Bahkan mungkin penyesalan. Aku tidak berani bertanya. Aku hanya menunduk, pergi. Besok aku akan menjadi suaminya. Pernikahan itu sunyi, dingin, dan jauh dari kata khidmat. Tidak ada pesta, tidak ada hiasan bunga melati atau aroma dupa pengantin yang meriah, seperti yang biasa ku kenal di Jawa. Yang ada hanya formalitas yang kering dan cekatan, dikelilingi tembok putih gading dan udara ber-AC yang dingin. Aku, Heru, mengenakan jubah putih, tobe, baru yang dibelikan Tuan Khalid. Sebuah pakaian yang terasa asing dan terlalu besar di tubuhku. Di sampingku, Nyonya Siti Aminah duduk di kursi rodanya, anggun dalam balutan pakaian pengantin Arab yang mewah, dihiasi perhiasan emas yang berkelip di bawah cahaya lampu kristal ruang tengah. Ia tampak lebih tenang, atau mungkin lebih pasrah. Yang hadir hanya Tuan Khalid, 2 orang pengacara yang bertindak sebagai saksi dan perwakilan hukum, serta seorang ustadz lokal yang memimpin akad nikah. Prosesnya sangat cepat, semua dalam bahasa Arab yang fasih. Aku hanya mengulang kalimat syahadat dan ijab kabul yang pendek, tetapi beratnya terasa seperti beban seumur hidup. Saat kata sah diucapkan, tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang mengucapkan selamat dengan tulus. Hanya tatapan puas yang dingin dari Tuan Khalid dan kilatan kamera dari salah satu pengacara yang bertugas mendokumentasikan peristiwa penting ini.
Dokumentasi ini, aku tahu, adalah bukti hukum yang akan digunakan Tuan Khalid untuk mengamankan kekuasaan atas aset kakaknya. Tuan Khalid maju, menyalamiku dengan cengkeraman tangan yang kuat dan tatapan mata yang penuh peringatan. Selamat Heru, jangan lupakan janjimu. Sekarang kau adalah suami sahnya. Perlakukan dia dengan hormat, tapi ingat batasanmu. Aku hanya mengangguk. Pernikahan ini bagiku terasa seperti transaksi bisnis yang kejam. Setelah semua urusan hukum selesai, para tamu dan ustadz pamit, menyisakan kami bertiga. Aku, Nyonya Aminah, dan Tuan Khalid. Tuan Khalid kemudian meminta waktu sebentar untuk berbicara empat mata dengan kakaknya di sudut ruangan. Aku berdiri agak jauh, pura-pura memeriksa karangan bunga yang baru datang, yang entah mengapa terasa konyol dalam suasana ini. Aku mendengar samar-samar Tuan Khalid berbicara dengan nada mendesak kepada Nyonya Aminah. Ingat kakak, ini demi bisnis. Jangan pernah kau berani mengatakan apapun kepada sopir bodoh itu, atau merusak rencana ini. Jika kau melakukannya, aku akan menggunakan alasan ketidakwarasanmu untuk mengambil alih segalanya. Ancaman itu jelas. Nyonya Aminah hanya mendengarkan. Ia tidak menjawab, hanya menggerakkan tangannya sedikit, isyarat lelah. Setelah selesai, Tuan Khalid mendekatiku lagi. Malam ini kau dan Nyonya Aminah akan beristirahat di kamar utama. Kau tetap harus melaksanakan tugasmu sebagai perawat. Ingat, sentuhanmu harus penuh hormat dan profesional, seperti sebelum pernikahan ini. Aku akan kembali besok pagi. Tuan Khalid tersenyum sinis, seolah ia benar-benar menikmati posisi kekuasaan ini. Ketika Tuan Khalid akhirnya pergi, keheningan total menyelimuti rumah besar itu. Aku kini sendirian, berdiri di hadapan istriku yang lumpuh dan diam di kursi roda. Aku mendorong kursi rodanya menuju kamar utama, sebuah kamar tidur yang lebih besar dari seluruh rumahku di desa. Tempat tidur berkanopi besar, spray sutra, dan lukisan-lukisan kaligrafi mahal menghiasi dinding. Aku membantu Nyonya Aminah ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sebuah tugas yang sudah kulakukan ratusan kali. Namun malam ini terasa canggung dan tidak nyaman. Aku menjaga mataku, memastikan gerakanku profesional. Aku menghormati beliau sebagai majikan, dan sekarang sebagai istriku, meski tanpa ikatan emosional. Nyonya, apakah Anda butuh bantuan lagi? Tanyaku, berdiri di samping tempat tidur. Nyonya Aminah menoleh kepadaku. Pandangan matanya yang tajam, kini tampak lebih lembut, seperti air yang tenang. Heru, katanya pelan, aku minta maaf atas semua ini. Aku menatapnya terkejut. Itu adalah ucapan paling personal yang pernah kudengar darinya. Tidak, Nyonya. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya tahu ini hanya demi surat hukum, demi bisnis. Saya harap Anda mengerti. Saya melakukan ini karena saya terdesak. Jawabku jujur, rasa bersalah memukulku lagi. Nyonya Aminah mengangguk perlahan. Aku tahu, Nak. Aku tahu betul mengapa kau melakukannya. Ketulusanmu tidak pernah hilang, meskipun sekarang kau terikat dengan paksaan. Ada jeda yang panjang, hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan. Aku merasa ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan, tetapi beliau menahannya. Tidurlah, Heru. Kau pasti lelah. Kau boleh tidur di sofa panjang itu, atau di kamar tamu sebelah. Aku tidak butuh apa-apa malam ini, pintanya. Aku membantunya berbaring di tempat tidur besar itu. Ia tampak kecil di tengah kemewahan yang mengelilinginya. Sebelum aku beranjak, ia meraih tanganku. Cengkeramannya lemah, namun ada kehangatan yang tak terduga. Terima kasih, Heru. Terima kasih karena telah begitu tulus merawatku, bahkan sebelum perjanjian kotor ini. Tidurlah. Dan jangan khawatirkan Tuan Khalid, bisiknya, dengan nada yang anehnya terdengar, melindungi. Aku kembali ke sofa panjang yang terbuat dari beludru mahal. Tetapi mataku terus tertuju pada kursi roda listrik yang teronggok di sudut ruangan. Kursi roda itu, yang seharusnya menjadi simbol ketidakberdayaan Nyonya Aminah, kini terasa seperti pusat dari semua misteri dan kebohongan yang melingkupiku. Aku berguling, mencoba memejamkan mata, memaksakan diri menerima takdir baruku sebagai suami kontrak. Rumah ini terasa damai malam ini, terlalu damai untuk pernikahan yang dibangun di atas ancaman dan ketamakan. Malam pernikahan pertamaku berlalu tanpa tidur nyenyak. Meskipun sofa di kamar utama itu lebih empuk dari kasurku di kamar sopir, pikiranku terus berkelana. Aku terbaring, tetapi pandanganku terus terarah pada siluet Nyonya Aminah yang tertidur di ranjang besar itu, dan pada kursi roda listriknya yang teronggok di sudut. Aku, Heru,
kini adalah suami sahnya. Status yang kuterima dengan harga yang sangat mahal. Ketenangan batin. Sekitar pukul 2 pula dini hari, aku terbangun karena haus yang mencekik. Aku bergerak perlahan, takut membangunkan Nyonya Aminah. Langkahku menginjak karpet tebal, meminimalisir suara. Aku keluar dari kamar, menuju dapur di lantai bawah. Rumah besar ini terasa berbeda di malam hari. Lampu-lampu redup otomatis menciptakan bayangan-bayangan bergerak. Keheningan yang mencekam malam ini terasa jauh lebih berat daripada keheningan yang biasa kurasakan saat masih menjadi sopir. Mungkin karena sekarang aku adalah bagian dari rahasia keluarga ini. Setelah minum, aku kembali ke lantai atas. Saat melewati lorong, aku melihat pintu kamar utama sedikit terbuka. Aku berhenti sejenak, memastikan Nyonya Aminah baik-baik saja. Aku menengok sedikit ke dalam. Bulan purnama yang masuk melalui jendela besar cukup terang untuk menerangi sebagian besar kamar. Mataku langsung tertuju pada ranjang. Nyonya Aminah tampak tenang di bawah selimut sutra tebal. Napasnya teratur. Namun saat mataku beralih ke sudut ruangan, detak jantungku mendadak berhenti. Kursi roda itu kosong. Bukan hanya kosong, tetapi kursi roda listrik yang selalu terkunci remnya itu kini berada di tengah kamar. Beberapa meter dari tempat ia kutinggalkan, ia seolah dipindahkan. Siapa yang memindahkannya? Nyonya Aminah lumpuh. Pelayan-pelayan lain tidur di pavilion luar. Hanya aku dan beliau yang ada di kamar ini. Rasa dingin merayap di punggungku, mengalahkan panasnya udara jedah. Aku menggeser pandanganku kembali ke tempat tidur. Nyonya Aminah masih tertidur pulas. Atau pura-pura tertidur? Aku mendorong pintu kamar hingga terbuka sepenuhnya, melangkah masuk, dan mendekati kursi roda itu. Aku memeriksanya. Remnya sudah dikunci lagi. Aku menoleh ke pintu kamar mandi. Tertutup rapat, aku mendekati ranjang. Aku melihat wajah Nyonya Aminah yang tertutup sebagian oleh selimut. Aku berusaha mencari tanda-tanda kelelahan yang tidak biasa atau keringat yang menunjukkan ia baru saja berusaha bergerak. Nihil. Ia terlihat seperti tidur yang pulas. Apakah aku salah lihat? Mungkin aku mengigau karena stres. Aku kembali keluar kamar, menggosok mataku, dan melihat lagi ke dalam. Kursi roda itu memang ada di posisi yang berbeda dari sebelumnya. Aku memutuskan untuk kembali ke sofa dan mencoba tidur. Namun, misteri kursi roda yang berpindah tempat itu terus menggangguku. Pikiran-pikiran liar mulai berputar hantu. Tidak mungkin. Ini Arab Saudi, pelayan diam-diam. Tidak mungkin Tuan Khalid memastikan malam ini tidak ada yang boleh mengganggu. Nyonya Aminah bergerak sendiri. Ini adalah hal yang paling tidak masuk akal tetapi sekaligus yang paling menakutkan. Jika beliau bisa bergerak, mengapa ia selama ini berpura-pura lumpuh? Jika Nyonya Aminah tidak lumpuh, seluruh cerita ini, seluruh perjanjian pernikahan kotor ini adalah sebuah kebohongan besar yang dipentaskan. Tapi oleh siapa? Oleh Nyonya Aminah untuk tujuan tertentu? Atau justru Tuan Khalid tahu dan ia sengaja menjadikanku tumbal? Keesokan paginya, aku bangun lebih awal, sebelum Nyonya Aminah. Aku segera bergegas menuju kursi roda itu. Posisinya sudah kembali di samping tempat tidur. Ya, kali ini, remnya terkunci dan ia terpasang pada pengisi daya. Aku menatap Nyonya Aminah, yang kini sudah terbangun. Selamat pagi Nyonya, sapaku, mencoba bersikap normal, tetapi suaraku terdengar serak. Pagi Heru, bagaimana tidurmu? Tanyanya suaranya tenang. Baik Nyonya, saya akan siapkan sarapan. Saat aku membantunya duduk dan memindahkannya ke kursi roda, dengan kekuatan penuh seperti biasa, aku memperhatikannya lekat-lekat. Tidak ada keraguan, tidak ada kekakuan. Ia benar-benar tampak seperti wanita lumpuh yang tak berdaya. Apakah aku hanya berhalusinasi di malam hari? Sepanjang pagi keraguan itu menggerogotiku. Aku tidak berani bertanya tentang kursi roda yang berpindah. Bagaimana jika itu memang hantu, dan aku malah menyinggung Nyonya Aminah? Bagaimana jika itu hanya kesalahanku? Namun ketidakpastian itu akhirnya mencapai puncaknya. Saat aku kembali ke kamar setelah makan siang, aku melihat sehelai kain sutra yang sangat halus, selendang yang Nyonya Aminah kenakan tadi. Malam terjepit di bawah salah satu roda kursi. Kain itu tidak mungkin bisa terjepit di sana jika kursi roda itu hanya didorong olehku. Kain itu terjepit dengan cara yang menunjukkan adanya gesekan kuat, seolah-olah kursi roda itu didorong secara elektrik, dengan seseorang duduk di atasnya, ke arah yang berbeda dari pergerakan normal kami. Aku tahu, sekarang, itu bukan halusinasi, bukan hantu. Seseorang telah menggunakan kursi roda itu tadi malam, dan di rumah ini, yang lumpuh hanya Nyonya Aminah. Rasa takutku berubah menjadi tekad. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Pernikahan kontrak ini sudah cukup merendahkanku. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi pion dalam sandiwara yang lebih besar dan lebih berbahaya.
Setelah penemuan selendang yang terjepit di roda kursi, kepalaku dipenuhi gemuruh. Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi keyakinan yang mengganggu. Nyonya Aminah menyimpan rahasia besar. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak berterus terang, melainkan mengamati. Aku, Heru, melaksanakan rutinitas malamku dengan perhatian ganda. Aku membantu Nyonya Aminah bersiap untuk tidur, memindahkannya dari kursi roda ke ranjang, dan memastikan ia nyaman. Gerakanku sangat hati-hati. Aku mengamati setiap detail. Bagaimana ia menggunakan tangannya, seberapa cepat ia memejamkan mata, apakah ada ketegangan yang tersembunyi. Heru, malam ini udaranya dingin. Tutup jendelanya rapat-rapat, pintanya. Baik Nyonya, jawabku. Aku menutup jendela kaca yang besar. Aku sempat menoleh ke belakang, memastikan beliau sudah terpejam, lalu kembali ke sofa untuk berbaring. Namun aku tidak tidur. Aku memasang telinga. Jam menunjukkan pukul 23.70. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara AC dan detak jam dinding. Aku berbaring dengan mata setengah tertutup, berpura-pura terlelap. Tiba-tiba, aku mendengar suara gesekan pelan. Bukan dari arah luar, melainkan dari ranjang Nyonya Aminah. Aku menahan napas. Aku melihatnya. Perlahan, sangat perlahan. Nyonya Aminah memindahkan selimut tebal itu ke samping. Ia tampak berusaha, seolah mencoba menahan rasa sakit. Aku berpikir, ia mungkin mencoba meraih air atau obat. Lalu, hal yang benar-benar mustahil terjadi. Dengan gerakan yang jauh dari seorang yang lumpuh, Nyonya Aminah duduk di pinggir ranjang. Aku terkesiap, tetapi berhasil menahan teriakan. Aku memejamkan mata rapat-rapat, memastikan ia tidak menyadari aku terbangun. Jantungku berdebar kencang. Ia tidak lumpuh. Kemudian, dengan anggun dan perlahan, Nyonya Siti Aminah mengayunkan kakinya ke lantai dan berdiri tegak. Ia berdiri di samping ranjang, tingginya jauh lebih dari yang terlihat saat ia duduk. Ia berdiri tanpa bantuan, tanpa tongkat, tanpa kesulitan sedikit pun. Ia adalah wanita paruh baya yang sehat dan kuat. Aku mengintip melalui celah kelopak mataku. Ia berjalan perlahan ke arah pintu. Ia mengunci pintu kamar dengan kunci ganda, kemudian kembali ke ranjang. Ia melihat ke arahku yang berpura-pura tidur di sofa. Tatapannya lama dan dalam, seolah ia sedang mengambil keputusan besar. Lalu ia berbicara. Suaranya bukan lagi serak dan lemah seperti biasanya, melainkan jelas, tegas, dan penuh wibawa. Heru, aku tahu kau bangun. Aku membuka mataku, terpaku oleh pandangan wanita yang kini berdiri tegak di hadapanku. Rasa takut dan kelegaan bercampur aduk. Aku bangkit, memberi hormat dengan canggung. Nyonya, Anda bisa berjalan? Nyonya Aminah mengangguk. Ia berjalan santai ke sudut kamar, meraih kursi roda itu, dan mendorongnya ke samping seolah benda itu tidak lebih dari pajangan. Duduklah, Heru. Ada banyak hal yang harus kujelaskan padamu. Kau pantas mendapatkan kebenaran, terutama setelah Tuan Khalid memaksamu menjadi suamiku. Aku duduk kembali di sofa, pikiranku kacau. Kelumpuhan itu hanya sandiwara? Ya, kelumpuhan itu hanyalah sandiwara. Sebuah tes, atau lebih tepatnya, sebuah pertahanan. Nyonya Aminah duduk di kursi berlengan tunggal, bukan di kursi roda. Wajahnya kini memancarkan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Suamiku meninggal 6 tahun lalu. Dia meninggalkan semua aset padaku. Setelah itu aku menyadari satu hal. Kekayaan menarik keserakahan seperti lalat pada madu. Seluruh orang di sekitarku, mulai dari pelayan hingga adikku sendiri, Tuan Khalid, hanya melihat aset dan uang. Mereka memperlakukanku dengan baik, hanya karena mereka berharap aku mati dan mewariskan semuanya. Aku lelah, Heru. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus peduli, bukan pada uangku, tetapi padaku sebagai seorang manusia. Jadi ini aku pura-pura lumpuh. Aku pura-pura tak berdaya. Aku menguji mereka. Ia menatapku lekat-lekat. Kau, Heru, adalah satu-satunya orang di rumah ini yang merawatku dengan ketulusan tanpa batas. Kau menyuapiku, memandikanku, mendorongku, dan kau selalu bertanya tentang bapak dan ibumu di Jawa. Tidak pernah bertanya tentang bisnis atau warisanku. Kau lulus ujian, Nak. Aku terdiam, menyerap pengakuan yang luar biasa ini. Lalu, mengapa Anda setuju menikahi saya, Nyonya? Tanyaku kembali ke pertanyaan krusial. Mata Nyonya Aminah menyipit karena marah. Khalid, adikku itu sudah lama mengincar hartaku. Dia sudah menguasai bisnis operasionalku. Dia tahu kau adalah orang yang tulus. Dia curiga, dan dia tahu jika aku mati tanpa ahli waris langsung yang kuat, dia bisa memanipulasi hukum warisan.
Dia memaksaku menikahimu, Heru, agar dia bisa mengendalikan suami yang lemah sepertimu sebagai pion dan kemudian memastikan warisan jatuh ke tangannya. Dia ingin menyingkirkanku secara hukum dan fisik. Tapi, saya tidak akan mati, lanjutnya dengan senyum licik. Aku menikahimu untuk melindungimu. Aku tahu Tuan Khalid akan menyingkirkanmu setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena kau, sebagai suami sahku yang tulus, berpotensi menerima bagian warisan yang sah. Dengan menikahimu, aku bisa memberimu jaminan hukum. Kau berada di bawah perlindunganku sekarang. Aku menjadikanmu suami sahku yang sebenarnya, bukan boneka Khalid. Malam ini, sandiwara ini berakhir. Kau adalah suamiku, Heru. Dan kita akan menggunakan status ini untuk mengalahkan Khalid. Permainan sudah dimulai, dan dia tidak tahu bahwa aku, si lumpuh yang tak berdaya, sudah berdiri di belakangnya, mengawasi setiap langkahnya. Setelah pengakuan Nyonya Aminah, keheningan yang tersisa di kamar itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan misterius, melainkan keheningan strategi. Aku, Heru, merasa seperti baru saja dipromosikan dari sopir menjadi sekutu utama dalam drama perebutan warisan yang berisiko tinggi. Jadi, Nyonya, maksud Anda, kita akan tetap berpura-pura di depan Tuan Khalid? Tanyaku. Masih kesulitan memproses bahwa istriku yang semalam masih lumpuh, kini berjalan mondar-mandir di kamar. Nyonya Aminah mengangguk tegas. Tentu saja, sandiwara ini harus berlanjut. Khalid tidak boleh tahu bahwa aku bisa berdiri, dan yang lebih penting, dia tidak boleh tahu bahwa aku sudah mempercayaimu sepenuhnya. Kau harus tetap menjadi sopir yang tulus, suami yang patuh, dan yang paling penting, pion yang bodoh di matanya. Dan kursi roda itu akan tetap menjadi takhtaku di siang hari, jawabnya, tersenyum sinis. Ini adalah senjata terkuatku. Selama dia percaya aku lumpuh dan tidak berdaya, dia akan semakin ceroboh dalam rencananya. Kelemahan adalah kekuatan tersembunyi, Heru. Malam itu, kami menghabiskan waktu berjam-jam. Bukan untuk urusan pengantin, melainkan untuk menyusun strategi. Nyonya Aminah menjelaskan seluk-beluk hukum warisan di Jeddah, kerumitan asetnya, dan bagaimana Tuan Khalid perlahan menggerogoti kekuasaannya melalui dokumen-dokumen legal yang rumit. Dia menggunakan otoritas penuh yang kuserahkan padanya setahun yang lalu, saat aku mulai lumpuh. Jelas Nyonya Aminah sambil menunjuk tumpukan berkas di mejanya. Berkas yang sama yang dilihat Tuan Khalid. Pernikahanmu di matanya adalah langkah terakhir untuk mengamankan kendali penuh. Dia tidak tahu bahwa pernikahan ini justru memberi perlindungan hukum yang tak terduga bagiku, dan kini kau, sebagai suamiku, dapat bertindak sebagai mata dan telingaku. Aku menyadari betapa cerdasnya wanita di hadapanku ini. Ia tidak lemah. Ia adalah jenderal yang menyamar sebagai korban. Lalu, apa tugasku, Nyonya? Tanyaku. Antusiasme mulai menggantikan rasa takut. Demi sawah Bapak, aku harus berhasil dalam misi ini. Tugasmu sederhana, Heru. Tetaplah menjadi dirimu yang tulus di depan semua orang, termasuk Khalid. Jangan tunjukkan keraguan. Tetapi kau harus mengamati. Perhatikan detail kecil. Siapa yang dia temui? Berkas apa yang dia tanda tangani? Dan yang paling penting, di mana dia menyimpan salinan kunci berangkasnya? Aku yakin dia sudah menyiapkan salinan wasiat palsu di berangkas pribadinya, atau dokumen yang bisa menuduhku tidak waras. Kami kemudian mengatur kode rahasia dan isyarat mata yang hanya kami yang tahu, untuk digunakan di depan Tuan Khalid. Misalnya, jika Nyonya Aminah menyentuh kalungnya, itu berarti Tuan Khalid sedang berbohong. Jika ia menggerakkan jari manisnya, itu berarti Heru harus segera mendapatkan informasi dari kamar kerja. Saat fajar menyingsing, kami kembali ke peran masing-masing. Nyonya Aminah berbaring di ranjang, mengenakan ekspresi lemah yang meyakinkan. Aku merapikan sofa dan memastikan kursi roda kembali ke posisi semula. Tuan Khalid datang tepat waktu, seperti yang ia janjikan. Ia masuk ke kamar dengan senyum angkuh, mengucapkan selamat pagi yang formal, dan menanyakan keadaan Nyonya Aminah. Bagaimana tidurmu, kakak? Dan bagaimana dengan Heru, suamimu yang baru? Tanyanya, sorot matanya yang licik tertuju padaku. Baik, Khalid. Heru merawatku dengan baik, seperti biasa. Jawab Nyonya Aminah dengan suara lemah. Sama persis seperti sebelum pernikahan. Aku mengikuti sandiwara itu. Saya merasa terhormat, Tuan. Saya akan menjalankan tugas saya, merawat Nyonya Aminah sebaik mungkin. Tuan Khalid tampak puas. Ia percaya sandiwaranya berhasil. Ia tidak melihat isyarat mata samar yang diberikan Nyonya Aminah kepadaku. Berhati-hatilah. Hari-hari berikutnya terasa seperti bulan madu rahasia.
Di siang hari, aku kembali menjadi sopir dan perawat yang tulus, mendorong kursi roda Nyonya Aminah ke taman atau ruang makan. Aku bahkan harus menuruti perintah Khalid yang menyuruhku menandatangani beberapa dokumen sebagai suami baru. Dokumen yang Nyonya Aminah yakini tidak terlalu penting, tetapi merupakan upaya Khalid untuk mengikatku secara hukum. Namun, di malam hari, setelah semua pelayan dan penjaga pergi tidur, kamar kami berubah menjadi ruang strategi. Nyonya Aminah si lumpuh akan berdiri, mengenakan kimono dan kacamata bacanya, dan kami akan mempelajari dokumen, memantau pergerakan Khalid, dan merencanakan langkah selanjutnya. Hubungan kami berubah drastis. Ia bukan lagi majikan yang jauh, tetapi seorang mentor yang cerdas, dan aku bukan lagi sopir yang ketakutan, melainkan seorang sekutu yang berdedikasi. Dalam kebersamaan rahasia ini, aku mulai melihat sosok Nyonya Aminah yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, penyayang, dan ternyata memiliki selera humor yang bagus. Kami tertawa bersama, membahas taktik, dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Jeddah, aku merasa memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar uang. Keadilan untuknya. Kami berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentang jadwal pertemuan Khalid dan beberapa kode yang ia gunakan saat berbicara di telepon. Kami siap melangkah ke fase berikutnya, tetapi Nyonya Aminah tahu bahwa Khalid tidak akan tinggal diam lama. Dia akan segera menyadari ada yang salah. "Heru," kata Nyonya Aminah suatu malam, saat ia meminum teh sambil berdiri. Kesabaran Khalid tidak pernah panjang. Dia akan melakukan langkah putus asa. Dan ketika itu terjadi, kita harus siap. Selama 2 minggu, sandiwara pernikahan kami berjalan mulus. Di mata Tuan Khalid, Heru adalah suami kontrak yang bodoh dan patuh. Sementara Nyonya Aminah adalah istri lumpuh yang tak berdaya. Namun ketenangan itu hanyalah permukaan. Aku, Heru, tahu bahwa Tuan Khalid sedang mengawasi kami dengan ketat, menunggu celah untuk menyerang. Kecurigaan Tuan Khalid mulai terlihat dari caranya memperlakukan Nyonya Aminah. Ia sering datang tiba-tiba ke kamar tanpa memberitahu, berpura-pura membawakan hadiah atau menanyakan kesehatan kakaknya, padahal tujuannya jelas, memergoki Nyonya Aminah jika ia bergerak. Nyonya Aminah selalu berhasil lolos, berkat isyarat mata kami dan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Suatu sore Tuan Khalid memanggilku untuk tugas luar. Ia memintaku menyetir mobilnya ke sebuah distrik bisnis di luar Jeddah, dengan alasan ada dokumen penting yang harus diambil. Kami berkendara dalam keheningan yang mencekam. Sesampainya di kantor mewah milik Tuan Khalid, ia memintaku duduk di ruang tunggu pribadi, ruangan yang terasa pengap dan terlalu formal. Ia kemudian masuk dan menutup pintu, mengunci kami berdua di dalam. Aura dingin dan ancaman langsung memenuhi ruangan. "Heru," sapanya. Suaranya kini tidak lagi meremehkan, melainkan penuh perhitungan. "Aku punya kabar buruk, dan kabar yang lebih buruk lagi untukmu." Aku mempertahankan ekspresi netralku, seperti yang diajarkan Nyonya Aminah. "Kabar apa, Tuan?" Tuan Khalid tidak menjawab dengan kata-kata. Ia namun letakkan sebuah tablet di atas meja. Jempolnya menggeser layar, dan sebuah video mulai diputar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Video itu buram, direkam dari sudut pandang yang tinggi dan tersembunyi. Mungkin dari CCTV kecil di langit-langit, atau celah ventilasi di kamar utama kami. Video itu menunjukkan adegan beberapa malam yang lalu. Nyonya Aminah yang baru saja dibantu tidur olehku. Tiba-tiba, dalam rekaman yang berdurasi singkat itu, Nyonya Aminah duduk di pinggir ranjang, mengayunkan kaki, dan berdiri tegak. Ia bahkan berjalan beberapa langkah ke kamar mandi sebelum rekaman itu terputus. Bukan main. Tuan Khalid benar-benar memasang kamera tersembunyi di kamar utama. Bahkan setelah kami menikah, wajahku Heru pasti pucat pasi. Sandiwara kami telah terbongkar. Senjata rahasia Nyonya Aminah kini menjadi bumerang yang mematikan. Terkejut Heru? Tuan Khalid tersenyum sinis, mengambil kembali tablet itu. Kakakku, Nyonya Aminah, si lumpuh yang malang, ternyata adalah seorang penipu ulung. Ia sama sekali tidak lumpuh. Aku tahu dia berakting sejak lama, tetapi baru sekarang aku punya bukti visual yang kuat. Aku berusaha mengumpulkan keberanian. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Mungkin itu deepfake atau video yang diedit. Tuan Khalid tertawa keras, tawa yang menusuk telinga. Jangan bohongi aku, Heru, kau suaminya. Kau pasti tahu. Ini adalah bukti yang akan menghancurkan segalanya. Dia mendekat, mencondongkan tubuhnya ke mejaku. Inilah kabar buruk untukmu. Pernikahan ini, yang kurencanakan untuk mengamankan asetnya,
kini menjadi senjata terkuatku. Kau tahu apa arti video ini di mata hukum keluarga dan syariah, Heru? Ini berarti Nyonya Aminah tidak waras. Dia gila. Dia berpura-pura sakit untuk memanipulasi kami, keluarganya. Dengan video ini, aku bisa mengajukan permohonan ke pengadilan bahwa Nyonya Aminah tidak kompeten, tidak waras, dan tidak layak mengelola warisan suaminya. Aku bisa mengambil alih kendali penuh secara permanen dan menempatkannya di bawah pengawasanku. Ancamnya, matanya berkilat penuh kemenangan. Dan sekarang, kabar yang lebih buruk lagi, Heru. Lanjut Tuan Khalid. Suaranya merendah menjadi bisikan tajam. Kau adalah kaki tangannya. Kau terlibat dalam sandiwara ini. Kau bersekongkol dengan wanita yang dinyatakan tidak waras. Kau tahu konsekuensinya? Penjara. Atau yang lebih buruk, denda 100.000 rial yang kau punya dan deportasi, dengan tuduhan penipuan, pemerasan, dan konspirasi untuk mencuri aset keluarga terhormat. Pikiranku langsung tertuju pada bapak dan ibu di Jawa. Jika aku dideportasi dengan tuduhan kriminal, nama baik keluarga akan hancur dan nasib sawah itu akan hilang selamanya. Aku punya tawaran terakhir untukmu, Heru, kata Tuan Khalid, meletakkan surat perjanjian baru di meja. Kau akan mengkhianati istrimu. Kau akan bersaksi di pengadilan bahwa Nyonya Aminah tidak waras dan memaksamu untuk berbohong. Kau akan membantuku mengamankan warisan itu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu uang yang kujanjikan dan jaminan keamanan untuk keluargamu di Indonesia. Kau akan bebas, kau akan kaya. Jika kau menolak, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara atau dikejar utang. Tuan Khalid telah membalikkan keadaan. Senjata tersembunyi Nyonya Aminah kini dipegang oleh musuhnya. Aku berada di persimpangan yang paling berbahaya. Mengkhianati sekutuku yang tulus, atau menghadapi kehancuran pribadi dan keluarga. Aku menatap Tuan Khalid. Aku harus berpura-pura takut, putus asa, dan terpojok. Aku perlu waktu untuk melapor kepada Nyonya Aminah. Tuan, beri saya waktu. Saya takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kataku dengan suara bergetar, akting yang keluar dari rasa takut yang nyata. Tuan Khalid tersenyum puas. Waktu 2 jam. Kau berikan keputusanmu. Ingat Heru, pilih pihak yang benar. Pilih keselamatanmu. Aku berdiri, gemetar di hadapannya. Aku harus segera kembali ke rumah. Aku harus menceritakan ancaman ini kepada Nyonya Aminah. Kami berada dalam bahaya besar. 2 jam. Itu adalah batas waktu yang diberikan Tuan Khalid padaku. Waktu yang terasa singkat untuk memutuskan antara keselamatan pribadi dan kesetiaan pada kebenaran. Aku, Heru, menyetir mobil kembali ke rumah. Kecepatan lajuku terasa sama cepatnya dengan debar jantungku. Aku langsung memarkir mobil dan bergegas masuk. Tuan Khalid telah mengirim pesan bahwa dia akan datang segera setelah aku membuat keputusan. Tidak ada waktu untuk sandiwara. Aku masuk ke kamar utama, yang kini menjadi pusat komando kami, dan melihat Nyonya Aminah sedang duduk di kursi rodanya, membaca koran dengan tenang. Aku mengunci pintu dan langsung menghampirinya. Nyonya, kita dalam masalah besar. Sandiwara kita terbongkar. Bisikku dengan napas terengah-engah, tidak sempat lagi menggunakan isyarat kode. Nyonya Aminah meletakkan korannya. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan kewaspadaan. Tenang, Heru. Jelaskan dengan pelan. Apa yang terjadi? Aku menceritakan semua. Panggilan mendadak Tuan Khalid, video yang direkam secara diam-diam di kamar ini, dan ancaman deportasi serta tuduhan bahwa Nyonya Aminah tidak waras. Aku menyerahkan surat perjanjian baru yang ditawarkan Khalid. Surat berisi permintaannya agar aku bersaksi melawannya. Setelah mendengar seluruh ceritaku, Nyonya Aminah mengambil surat itu dan membacanya dengan santai, seolah itu hanya berita harga saham. Khalid memang adikku, tapi dia selalu ceroboh. Komentarnya pelan. Aku tahu dia memasang kamera. Aku sudah mencurigai itu sejak lama, tetapi sengaja ku biarkan, Heru. Sengaja? Tapi Nyonya, sekarang video itu akan menghancurkan Anda. Dia akan menyatakan Anda tidak waras di pengadilan. Protesku diliputi kepanikan. Nyonya Aminah tersenyum misterius. Senyum seorang jenderal yang melihat jebakannya berhasil. Biarkan saja, Heru. Biarkan dia menggunakan kartu itu, katanya. Khalid adalah orang yang sangat rakus. Dia selalu fokus pada apa yang dia pikir adalah rahasia terbesar. Dia tidak pernah berpikir bahwa aku mungkin memiliki rahasia lain yang lebih besar dan lebih kuat. Aku menatapnya bingung. Rahasia apa lagi, Nyonya? Nyonya Aminah berjalan ke lemari pakaiannya. Ia membuka pintu belakang lemari itu,
yang ternyata menyembunyikan panel kontrol elektronik. Ia menyentuh tombol kecil, dan sebagian panel dinding di dekat sana bergeser, memperlihatkan sebuah monitor kecil dan alat perekam digital. Sejak suamiku meninggal, aku tahu rumah ini tidak aman. Jadi aku memasang sistem pengawasan keamanan yang jauh lebih canggih daripada milik Khalid, jelasnya. Aku memasang CCTV tersembunyi beresolusi, sangat tinggi di seluruh ruangan utama dan ruang kerjaku termasuk mikrofon yang tidak bisa diakses oleh sistem keamanan utama yang dikendalikan. Khalid. Selama setahun terakhir saat aku pura-pura lumpuh, aku menghabiskan waktu di kamar ini, mengamati dan merekam semua percakapan Khalid, khususnya di ruang kerjaku. Aku tahu dia akan semakin berani setelah aku lumpuh. Nyonya Aminah menyalakan monitor tersebut. Di layar itu, terlihat Tuan Khalid sedang duduk di ruang kerjanya, berbicara dengan seseorang di telepon, beberapa hari setelah pernikahan kami. Nyonya Aminah menekan tombol putar. Suara Tuan Khalid terdengar jelas dari speaker kecil itu. Ya, dia sudah tanda tangan. Sopir bodoh itu sekarang resmi menjadi suamiku. Maksudku, suami kakakku yang sebentar lagi akan mati. Setelah dia meninggal, aku akan membuang sopir itu, dan warisan ini akan aman di tanganku. Aku bahkan tidak perlu menceraikannya. Aku hanya perlu menuduhnya sebagai penipu dan membuatnya dideportasi dengan tuduhan palsu. Biar dia merasakan utang seumur hidup. Kakakku hanya wanita tua dungu yang tak berdaya. Aku, Heru, mendengarkan dengan amarah yang mendiduk. Pengakuan Khalid, niat tamaknya yang keji, dan rencananya untuk menghancurkanku, semuanya terekam jelas, lengkap dengan tanggal dan waktu. Nyonya Aminah mematikan rekaman itu. Rekaman ini Heru jauh lebih kuat dari video kelumpuhanku. Khalid hanya punya bukti bahwa aku berpura-pura lumpuh. Hal yang bisa kubantah dengan mengatakan itu adalah tes mental yang kurencanakan bersama pengacara. Tetapi aku punya bukti pengakuan kejahatan, pemerasan, dan niat curang yang dilakukan oleh Khalid. Ini adalah kartu truf kita, kata Nyonya Aminah, memindahkan file rekaman itu ke sebuah flash drive kecil yang terenkripsi. Kita akan hadapi dia sekarang. Kita tidak akan memberinya waktu 2 jam, putusnya. Aku akan memanggilnya ke ruang utama, dan kau, Heru, akan menjadi saksi terpentingku. Kau akan melihat bagaimana kebenaran mengalahkan ketamakan. Siapkan dirimu, nak. Pertempuran terakhir dimulai. Aku mengangguk, rasa takutku kini sepenuhnya digantikan oleh tekad membara. Aku tidak lagi hanya berjuang demi sawah bapak, tetapi demi keadilan Nyonya Aminah dan demi kehormatan diriku yang difitnah oleh Tuan Khalid. Aku meraih flash drive itu, siap menghadapi pertempuran terakhir. Nyonya Aminah tidak membuang waktu. Ia segera menelepon Tuan Khalid, memintanya datang ke ruang utama rumah dalam waktu 10 menit. Suaranya terdengar lembut, lemah, dan sedikit cemas, sebuah akting sempurna dari seorang wanita yang ketakutan. Aku, Heru, tahu Nyonya Aminah sedang memancingnya. Aku duduk di sudut ruang utama, ruangan yang luas dengan langit-langit tinggi dan perabot mewah, sambil memegang flash drive kecil yang berisi rekaman pengakuan Tuan Khalid. Nyonya Aminah duduk tenang di kursi rodanya, mengenakan jubah sutra paling elegan, seolah ia akan menghadiri pertemuan sosial, bukan konfrontasi mematikan. Tepat 10 menit kemudian, Tuan Khalid masuk. Ia tampak penuh percaya diri. Matanya langsung mencari dan menatapku dengan sinis. Ia berasumsi, aku sudah membuat keputusan dan akan membantunya. Kakak, ada apa? Dan mengapa kau memanggil sopir ini lagi? Tanya Tuan Khalid. Nadanya meremehkan. Duduklah Khalid. Ada beberapa hal penting yang harus kita bicarakan mengenai aset dan suamiku. Heru, jawab Nyonya Aminah. Suaranya terdengar goyah, seolah ia benar-benar takut. Tuan Khalid duduk, senyum kemenangan terukir di bibirnya. Tentu kakak, aku tahu kau khawatir. Jangan cemas. Aku akan mengurus semuanya, termasuk sopir ini. Ia menoleh padaku. Heru, kau sudah membuat keputusanmu. Kau akan membantuku mengungkap kebenaran di pengadilan, bukan? Kau akan bersaksi tentang gangguan mental Nyonya Aminah. Aku menatap Tuan Khalid, hatiku dipenuhi amarah. Aku berpura-pura gugup, mengangguk sedikit. Tuan, saya... Sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, Nyonya Aminah memotong. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi tegas dan dingin, menghilangkan seluruh jejak kelemahan. Cukup, Khalid. Sandiwara sudah selesai. Tuan Khalid terkejut. Ia menoleh cepat ke kakaknya. Sandiwara apa yang kau bicarakan, kakak? Jangan bilang kau benar-benar mulai tidak waras. Nyonya Aminah tersenyum. Senyumnya bukan lagi kehangatan, melainkan keangkuhan seorang ratu yang akan menghukum pengkhianat. Aku tahu semua, Khalid. Aku tahu kau memasang kamera. Aku tahu kau punya video yang menunjukkan aku bisa berdiri.
Aku tahu kau berencana menggunakan video itu untuk menyatakan aku tidak waras, mengambil alih asetku, dan kemudian mendeportasi Heru dengan tuduhan palsu, ucap Nyonya Aminah, menatap adiknya tepat di mata. Tuan Khalid terperangah. Wajahnya langsung pucat. Ia tersentak, mencoba bangkit dari kursi. Kau mengigau kakak? Itu tidak mungkin. Aku akan memanggil dokter dan pengacara. Panggil saja, tantang Nyonya Aminah. Aku sudah menyiapkan mereka. Tapi sebelum kau melakukan itu, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang lebih menarik daripada aktingku. Nyonya Aminah memberi isyarat padaku. Aku langsung bangkit dan mendekati TV layar datar besar di ruang utama. Aku memasukkan flash drive kecil itu ke port tersembunyi. Heru, tunjukkan pada Tuan Khalid apa yang harus ia lihat. Perintah Nyonya Aminah. Aku menekan tombol putar. Rekaman CCTV tersembunyi yang beresolusi tinggi langsung memenuhi layar besar itu. Itu adalah rekaman dari ruang kerja Tuan Khalid, tempat ia merasa paling aman. Rekaman itu menunjukkan percakapan teleponnya yang keji, di mana ia secara terang-terangan mengakui rencana jahatnya. Suara Tuan Khalid yang terekam bergema di ruangan yang sunyi. Aku akan membuang sopir itu, dan warisan ini akan aman di tanganku. Aku hanya perlu menuduhnya sebagai penipu dan membuatnya dideportasi dengan tuduhan palsu. Biar dia merasakan utang seumur hidup. Kakakku hanya wanita tua dungu yang tak berdaya. Tuan Khalid berdiri kaku, matanya melebar tak percaya. Ia mencoba berlari ke arah layar, hendak mematikannya, tetapi aku dengan cepat menghalangi jalannya. Rekaman itu palsu. Aku tidak pernah mengatakan itu. Kau mengeditnya, teriak Tuan Khalid, suaranya panik. Nyonya Aminah tertawa dingin. Rekaman itu berasal dari sistem CCTV tersembunyi yang kurancang sendiri, Khalid. Setiap frame dan setiap file sudah diverifikasi dengan cap waktu yang tidak bisa direkayasa. Itu adalah suaramu. Itu adalah pengakuanmu. Pengakuan niat jahatmu, pemerasanmu terhadap suamiku yang sah, dan niatmu untuk menipu pengadilan. Video kelumpuhanku mungkin bisa membuatku tidak waras di mata hukum, tetapi rekaman ini, Khalid, akan membuatmu mendekam di penjara dan kehilangan semua hak warismu sebagai saudara kandung. Kau telah melakukan kejahatan, Heru hanya korban pemerasanmu, tegas Nyonya Aminah. Tuan Khalid tahu ia kalah. Wajahnya berganti dari amarah menjadi keputusasaan yang tak terhindarkan. Ia dikalahkan bukan oleh kecerdasan kakaknya, melainkan oleh ketamakannya sendiri yang membuatnya ceroboh. Sekarang, Heru, kata Nyonya Aminah, menatapku dengan penuh kebanggaan. Kau adalah suamiku yang sah. Aku mencabut semua otoritas Khalid dalam mengelola asetku. Segera, aku juga akan memanggil pengacara untuk mengajukan tuntutan pemerasan dan penipuan berdasarkan bukti ini. Tuan Khalid mencoba memohon. Kakak, jangan. Aku mohon. Aku akan mengembalikan semuanya. Nyonya Aminah menatap adiknya dengan tatapan kecewa. Kau tidak menyesali perbuatanmu, Khalid. Kau hanya menyesali bahwa kau ketahuan. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu lagi di rumah ini. Kau dikalahkan oleh rekaman suaramu sendiri. Khalid, yang hancur dan dikalahkan oleh bukti yang tak terbantahkan, akhirnya meninggalkan ruang utama, meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di sana, menyaksikan kejatuhan sang antagonis, bersyukur bahwa perjuangan berat ini akhirnya berakhir. Kekacauan yang ditinggalkan Tuan Khalid di ruang utama terasa seperti badai yang baru berlalu. Setelah ia pergi, aku, Heru, menatap Nyonya Aminah yang masih duduk di kursi rodanya. Namun senyum puas di wajahnya jauh dari kesan seorang yang lumpuh. Misi selesai, Heru. Khalid telah kalah, kata Nyonya Aminah. Suaranya dipenuhi kelegaan dan kepuasan. Luar biasa, Nyonya. Saya tidak pernah menyangka Anda sudah menyiapkan pertahanan sekuat itu. Ujarku, rasa kagumku padanya semakin besar. Nyonya Aminah mengangguk. Dalam dunia bisnis besar, pertahanan terbaik adalah intelijen. Tapi ini baru permulaan dari pekerjaan yang sebenarnya. Segera, Nyonya Aminah bangkit dari kursi rodanya, memanggil pengacara terpercayanya, Tuan Abdullah, yang selama ini hanya berhubungan dengannya melalui sambungan telepon rahasia. Tuan Abdullah tiba dalam waktu kurang dari 1 jam, ditemani oleh 2 pengawal keamanan yang disewa khusus untuk pengamanan rumah. Aku menyaksikan dengan kagum bagaimana Nyonya Aminah, yang kini bergerak bebas dan penuh energi, mengambil alih kendali penuh. Ia bukan hanya seorang pengusaha, ia adalah pemimpin. Tuan Abdullah, saatnya kita bertindak, perintah Nyonya Aminah. Gunakan rekaman ini, yang ada di flash drive Heru, sebagai bukti utama. Segera bekukan semua aset perusahaan yang saat ini dikelola Tuan Khalid. Cabut seluruh otorisasi hukumnya,
dan ajukan gugatan pemerasan dan pencemaran nama baik. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tuan Abdullah, seorang pria paruh baya yang tenang, tampak terkejut melihat Nyonya Aminah berdiri dan berjalan, tetapi dengan profesionalisme tinggi, ia segera mengambil alih. Saya sudah menyiapkan draft gugatan sejak lama, Nyonya. Sekarang dengan adanya bukti pengakuan langsung ini, kasus kita tidak akan terbantahkan. Kami bisa menuntut ganti rugi yang signifikan dan memastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari warisan tuan suami. Nyonya Aminah kemudian menugaskan pengawal baru untuk memastikan Tuan Khalid tidak akan pernah lagi bisa mendekati properti. Ini pembersihan aset dan hukum selama beberapa hari berikutnya. Rumah itu dipenuhi aktivitas hukum. Berkas-berkas aset dan dokumen keuangan yang selama ini dikuasai Tuan Khalid dibongkar satu persatu. Nyonya Aminah dan Tuan Abdullah bekerja tanpa lelah, memeriksa setiap transaksi mencurigakan, dan setiap dokumen yang ditandatangani Tuan Khalid menggunakan otorisasi palsu atau paksaan. Aku, Heru, bertugas membantu membawa berkas, menyetir pengacara dan tim audit, dan yang terpenting, menjaga keamanan Nyonya Aminah. Aku tidak lagi menjadi sopir biasa. Aku adalah suami yang terpercaya, tangan kanan, dan pengawal pribadi. Dalam proses audit itu, ditemukan beberapa bukti bahwa Tuan Khalid telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya yang semakin memperkuat kasus hukum Nyonya Aminah. Dia tidak hanya tamak terhadap warisan, Heru, dia juga mencuri dari perusahaan. Desah Nyonya Aminah suatu sore sambil menunjukkan bukti transfer dana ke rekening pribadi Khalid di luar negeri. Keserakahannya benar-benar membutakannya. Status dan ketenangan Heru di tengah semua kekacauan hukum ini, Nyonya Aminah tidak pernah melupakan janjinya padaku. Suatu malam, saat kami berdua makan malam santai di dapur, kali ini, Nyonya Aminah memasak sendiri, menikmati kebebasannya. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal kepadaku. Ini, Heru, katanya. Ini adalah uang yang dijanjikan Khalid untuk menikahiku. Tapi ini bukan upah. Ini adalah imbalan karena kesetiaanmu dan ganti rugi atas teror yang Khalid berikan. Padamu, di dalam amplop itu ada cek yang nilainya jauh melebihi yang dijanjikan Tuan Khalid. Cukup untuk melunasi utang sawah bapakku dan menjamin kehidupan yang nyaman bagi keluargaku selama bertahun-tahun. Selain itu, ada surat resmi dari perusahaan Nyonya Aminah yang menyatakan bahwa seluruh denda deportasi dan utang kontrakku dibatalkan sepenuhnya. Keluargamu aman, Heru, Nyonya Aminah tersenyum, dan kau tidak akan pernah lagi diperas oleh ancaman utang dari siapapun. Rasa beban yang selama ini menindih bahuku seolah terangkat seketika. Aku menundukkan kepala, diliputi haru. Terima kasih, Nyonya. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Jangan berterima kasih padaku, Heru, potongnya. Terima kasih pada dirimu sendiri, karena tetap tulus dan memilih kebenaran, meskipun kau terancam. Kau adalah pria yang sangat baik. Kini, konflik warisan telah selesai. Tuan Khalid telah dikalahkan secara hukum dan diusir dari rumah. Nyonya Aminah telah mendapatkan kembali kendali atas kehidupannya dan asetnya. Hanya ada satu simpul lagi yang tersisa, pernikahan kami. Setelah badai berlalu, keheningan kembali menyelimuti rumah mewah di Jeddah ini. Tetapi kini, keheningan itu terasa hangat dan damai. Berkas-berkas hukum telah ditandatangani, Tuan Khalid telah dicabut haknya, dan utang kontrakku, Heru, telah dilunasi sepenuhnya. Nyonya Aminah, si mantan wanita lumpuh, kini benar-benar bebas. Ia berjalan di taman setiap pagi, tertawa dengan para pelayan yang keheranan, dan mengelola bisnisnya sendiri dari meja kerjanya, bukan lagi dari kursi roda. Kursi roda itu kini disumbangkan ke panti jompo, menjadi simbol yang akhirnya dilepas dari kehidupan Nyonya Aminah. Beberapa hari setelah semua urusan hukum selesai, Nyonya Aminah memanggilku ke ruang tengah. Ia tidak lagi di kursi roda, melainkan duduk di sofa tunggal dengan secangkir kopi di tangannya. Duduklah, Heru, sapanya lembut. Aku ingin berbicara denganmu, bukan sebagai majikan atau sekutu, tetapi sebagai Siti Aminah dan sebagai istrimu. Aku duduk di hadapannya. Meskipun kami telah berbagi banyak rahasia dan melawan musuh bersama, masih ada kecanggungan yang tersisa mengenai status pernikahan kami yang sesungguhnya. Seperti yang kau tahu, pernikahan kita dimulai dari paksaan Tuan Khalid dan kemudian berlanjut sebagai strategi untuk melindungimu dan melawannya. Nyonya Aminah memulai. Sekarang Khalid sudah tidak berdaya. Semua janjiku padamu sudah kulunasi. Keluarga di Jawa sudah aman, dan kau bebas dari ancaman deportasi. Ia menatapku lekat-lekat, tatapan yang kini penuh kehangatan dan kejujuran. Secara hukum, Heru,
Aku bisa saja menceraikanmu sekarang, tanpa biaya apapun. Kita bisa mengakhiri kontrak ini. Kau bisa mengambil uangmu, kembali ke Indonesia sebagai orang kaya, dan memulai hidup baru di sana. Kau sudah memenuhi janjimu, dan kau berhak atas kebebasanmu. Nyonya Aminah menarik napas dalam. Tetapi, ada satu hal yang tidak kurencanakan dalam skema besarku melawan Khalid. Aku menunggunya melanjutkan, jantungku berdebar. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu, Heru. Selama setahun aku bersembunyi di balik kursi roda itu, kau adalah satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai hartaku atau sebagai majikan, tetapi sebagai seorang wanita tua yang perlu dirawat. Kau merawatku dengan sabar, tanpa pamrih, dan dalam malam-malam kita merencanakan serangan melawan Khalid. Aku melihat betapa bijaksana, berani, dan setia dirimu, ungkap Nyonya Aminah. Pipinya merona sedikit, sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan dari majikanku yang angkuh itu. Aku tahu usia kita terpaut jauh, dan latar belakang kita berbeda. Tapi hatiku memilihmu, Heru. Aku tidak lagi ingin menceraikanmu. Aku ingin pernikahan ini berlanjut, bukan karena paksaan hukum, tapi karena cinta dan pilihan tulus. Ia meraih tanganku. Maukah kau tetap menjadi suamiku, Heru? Kali ini bukan demi sawah, bukan demi kontrak, tetapi karena kau memilihku, sama seperti aku memilihmu. Aku, Heru, menatap wanita yang ada di hadapanku. Ia bukan lagi majikan, bukan lagi wanita sakit, melainkan seorang wanita yang berani, cerdas, dan yang paling penting, tulus mencintaiku. Pikiranku beralih ke Indonesia. Aku bisa pulang, ya, tetapi aku akan meninggalkan sebuah ikatan yang tulus dan makna hidup yang baru saja kutemukan. Nyonya Aminah, aku tersenyum. Sejak malam Anda berdiri dari kursi roda itu, hati saya tahu bahwa Anda adalah wanita yang luar biasa. Saya tidak menikahi uang Anda, dan saya juga tidak takut dengan perbedaan kita. Saya memilih kejujuran Anda, dan saya memilih Anda, Siti Aminah. Aku menggenggam tangannya erat. Ya, saya ingin tetap menjadi suami Anda. Saya memilih untuk menjalani hidup baru ini bersama Anda di Jeddah. Air mata haru menggenang di mata Nyonya Aminah. Ia tidak pernah menunjukkan emosi sebesar ini selama kami bersama. Terima kasih, Heru, bisiknya. Kau telah menyelamatkan hidupku, bukan dari penyakit, tetapi dari kesepian dan ketamakan. Akhir bahagia dan kenyataan baru pernikahan yang dimulai sebagai perjanjian kotor berakhir, sebagai kisah cinta yang tulus dan tak terduga. Nyonya Aminah mengatur agar utang sawah bapak dilunasi dan memberi modal bagi keluargaku untuk membuka usaha kecil-kecilan di Jawa. Ia mengunjungi Indonesia bersamaku setahun kemudian, memperkenalkan suaminya yang tulus kepada keluarga besarku, yang menerima kami dengan penuh kebahagiaan. Hidup Heru dan Siti Aminah berlanjut di Jeddah. Heru tidak lagi menjadi sopir. Ia menjadi direktur yayasan amal yang didirikan Nyonya Aminah untuk membantu para pekerja migran. Mereka hidup berdua dalam kemewahan yang kini terasa hangat, bukan sunyi. Nyonya Aminah tidak pernah lagi duduk di kursi roda, dan Tuan Khalid tidak pernah lagi terlihat. Ketulusan seorang sopir dari Jawa Timur akhirnya mengalahkan ketamakan kekayaan dan memberikan arti baru bagi kehidupan seorang pengusaha wanita yang kesepian. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di atas fondasi yang paling tidak terduga, dan kebenaran akan selalu berdiri tegak.